Sampai saat ini masih banyak pihak-pihak yang mempertanyakan soal daftar pemain yang dipanggil Coach Shin. Meskipun sejatinya itu mutlak keputusan pelatih, tapi yang namanya netizen tahu sendirilah gimana. Nah, kendati banyak hal yang diperdebatkan, sebenarnya ada satu hal lagi yang mungkin terlupa. Di mana hal tersebut soal di posisi apa nantinya Nathan Chu akan bermain. Sebab sepanjang Piala Asia kemarin ia sangat bagus main sebagai gelandang bertahan. Sedangkan di timnas posisi tersebut udah ada Tom Haye dan Ivar Jenner. Dan jika bermain di posisi bek kiri, maka di sana udah ada Pratama Arhan serta Shane Patinama yang bagaimanapun lebih punya pengalaman. Yap, Nathan Chu memang kini jadi salah satu pemain yang diidolakan pecinta tim nasional. Bahkan diketahui publik Irak pun juga terpesona sama pemain yang satu ini. Usain Nathan tampil luar biasa di perebutan juara 3 Piala Asia U23 kemarin. Maka wajar jika selain melihat timnasnya main, publik Irak juga ingin melihat aksi Nathan di atas lapangan. Nah, di sisi lain ketiadaan Coach Shin memanggil Elkan pun memunculkan beragam opini yang mana salah satunya, jika pelatih asal Korea tersebut sengaja melakukan mind game untuk membuat lawan bingung. Karena dalam sejarahnya, Coach Shin ini emang gemar sekali ngeprank, baik dalam pemanggilan pemain ataupun soal taktik. Drama selalu saja terjadi di setiap Coach Shin mengumumkan pemain yang dipanggil. Yap, soalnya netizen ini nggak pernah belajar dari era Simon yang babak belur gara-gara pemainnya isinya dalam tanda kutip requestan netizen. Coach Shin ini juga berulang kali dicerca. Kok ini nggak dipanggil dan itu kok nggak dipanggil? Ibaratnya Coach Shin harus nurutin apa yang dimau oleh netizen. Kalau nggak nurut, hujatan. Gitu aja terus. Nah, di pemanggilan kali ini, publik banyak yang menanyakan kemana Elkan. Dan seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, jika ketiadaan Elkan ini murni keputusan Coach Shin yang udah nggak bisa diganggu-gugat. Kalaupun Elkan nggak dipanggil gara-gara masalah ia nggak merespon, ketika dipanggil timnas U23 saat lawan Guinea kemarin, maka itu adalah hal yang wajar jika Coach Shin sedikit memberikan hukuman dengan menepikannya untuk sementara. Dan dalam dunia sepak bola, khususnya tim nasional, itu lumrah terjadi. Sehingga nggak perlulah netizen-netizen ini menghujat secara berlebihan, baik itu ke Coach Shin ataupun ke Elkan, terlepas dia benar atau salah. Lebih lanjut, Elkan sendiri pada akhirnya juga tahu ia sedang mendapatkan banyak ucapan-ucapan gak masuk akal dari netizen. Dan seperti biasa, respon Elkan tetaplah diam, tak menanggapi apapun ocehan netizen kepadanya. Bahkan dalam postingan terbaru saat ia liburan, Elkan sengaja mematikan kolom komentarnya. Jelas itu membuat netizen makin kesel dong ya pastinya. Namun sekali lagi, Elkan tetap diam, sekalipun ia tahu jika ia tak masuk list 22 pemain yang dipanggil Coach Shin untuk saat ini. Yap, siapapun yang mengikuti perjalanan Elkan dari awal masuk timnas sampai sekarang, pasti tahu dong kalau ia bukan orang yang terlalu aktif di media sosial. Dan Elkan pun sejatinya juga mengakui kalau dirinya bukan tipe pemain yang memikirkan komentar atau tanggapan warganet, baik sebelum atau setelah pertandingan. Menurutnya, komentar netizen bisa mengubah jalan pikirannya dan mempengaruhi permainan di lapangan, sehingga ya tadi, pemain berusia 21 tahun tersebut memilih untuk mengacuhkan head comment. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan Elkan akan berbicara kepada Coach Shin maupun federasi terkait sikapnya ketika itu. Namun yang pasti bagaimanapun timnas Indonesia masih membutuhkan Elkan Bagot sebagai pilar di lini pertahanan timnas Indonesia. Dan sekali lagi, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Pak Erick Thohir, jangan ragukan nasionalisme Elkan kepada Indonesia. Pada hari-hari pertandingan atau sehari setelah pertandingan, saya tidak akan menyentuh Instagram. Hanya karena ada banyak komentar dari orang-orang tentang cara mereka berpikir tentang permainan kita, dan terkadang hal tersebut mengganggu cara kita berpikir bahkan bermain. Jadi saya belajar untuk membiarkan saja. Notifikasi Instagram saya matikan. Ini lebih merupakan aplikasi yang saya gunakan untuk melihat beberapa postingan yang dikirimkan teman kepada saya. Ucap Elkan kepada BBC saat Piala Asia Qatar beberapa bulan yang lalu.
Yap, untuk masalah Elkan tadi, semoga semuanya bisa dimengerti dan semoga bisa segera menemukan titik temu di antara dirinya, Koshin, dan juga federasi. Nah, lain Elkan, lain pula dengan Nathan Chu. Tentu saja, Nathan ini sekarang sedang jadi idola baru bagi fans timnas Indonesia. Apalagi setelah melihat penampilannya di Piala Asia U23 kemarin. Yap, Nathan yang posisi naturalnya adalah bek kiri, nyatanya mampu bermain luar biasa ketika main sebagai gelandang. Gak cuma itu aja, dalam prosesnya Nathan nyatanya juga pemain yang sangat mobile. Kadang ia berperan jadi bek tengah, bek sayap, gelandang, winger, striker, hingga kiper. Maka tak heran, banyak publik yang penasaran apakah di timnas senior, Nathan akan diberikan kepercayaan untuk mengisi posisi inti di tim. Sebab bagaimanapun, saingan Nathan pun juga nggak kalah oke-nya. Di posisi bek tengah, ada trio JSS, Jordi Amat dan Justin Hubner yang kemungkinan besar akan main sebagai inti. Lalu di bek kiri, ada Arhan serta Shane Patinama yang secara jam terbang harus diakui lebih dari Nathan. Mau dicoba di bek kanan, di sana ada Sandy Walsh, Asnawi, dan Yakob Sayuri ataupun Yance Sayuri. Dan jika Nathan main di posisi gelandang, di sana udah ada duet Tom Haye dan Ivar Jenner yang pastinya akan diandalkan oleh Coach Shin. Mungkin bisa aja Coach Shin menaruh Nathan sebagai tandem dari Tom Haye di posisi pivot. Sedangkan Ivar bisa sedikit dimajukan ke depan sebagai playmaker di belakang dua pemain Ragnar dan Rafael Streit. Nah, jika komposisinya begitu, maka yang dikorbankan dalam skema 3-4-1-2 ini adalah Marcelino. Namun pertanyaannya, yakin nih Coach Shin mau cadangin Marcel? Yap, terlepas dari apapun, keputusan Coach Shin memainkan Nathan atau enggak, yang pasti Nathan ini udah benar-benar jadi kesayangan publik. Gak cuma di Indonesia, bahkan nama Nathan ini juga menggema sampai Irak, di mana publik di sana begitu kagum dengan cara bermain Nathan, terutama saat melawan Irak di perebutan juara ketiga kemarin. Akan tetapi lucunya, ada satu media Irak nih, yang salah masang foto Nathan dengan Ramadan Sananta. Tentu saja ini membuat publik di sana merasa jengkel sekaligus bingung. Ini Nathan ganti wajah apa gimana? Kan gitu. Ya kali, namanya jadi Sananta Chuaon, kan gak lucu ya? Sementara itu pelatih Irak, Jesus Casas, mengatakan kalau ia percaya jika Sinteyong adalah pelatih yang cerdas. Gak hanya soal taktik melainkan main gamenya. Yap, semua yang tahu Coach Shin pasti mengerti jika pelatih yang satu ini hobi banget ngeprank. Maka tak heran Jesus Casas meyakini 22 nama pemain yang dipanggil STY kali ini pasti akan berubah lagi, terutama jelang detik-detik pendaftaran resmi pemain. Terlebih, ketimbang menanggapi soal pemilihan pemain tersebut, Jesus Casas justru memilih untuk memuji perkembangan timnas Indonesia yang udah lebih berkembang dari saat pertama ia bertemu kala menang 5-1. Maka dari itu, ia akan menganggap laga melawan Indonesia di GBK Juni nanti sebagai laga yang berat. Kami tahu tim Indonesia adalah tim yang sangat sulit dihadapi. Kami bertemu mereka beberapa kali dan itu pertandingan yang sulit bagi kami. Kami berharap bisa bermain melawan Indonesia dan menang, kata Jesus Casas pada media. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya segala hal kita serahkan dan percayakan kepada Coach Shin. Tak lagi ada intervensi apapun karena beliau yang lebih tahu soal kebutuhan tim. Dan sesuai jadwal yang ada, sebelum melawan Irak, timnas Indonesia akan melakukan uji coba terlebih dahulu melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni di Stadion Madia. Tujuannya jelas untuk melihat lagi komposisi terbaik sebelum akhirnya nanti pasti akan ada proses promosi degradasi pemain sebelum finalisasi pendaftaran. Di mana hal itu juga udah disampaikan Pak Sumarji kalau segalanya masih bisa terjadi. Siapa tahu kan ya, PSSI yang sedang ngebut terkait proses Martin Paes dan Kelvin Verdong bisa kelar tepat waktu. Lalu soal Elkan, bisa aja dia tiba-tiba nongol dan dipanggil masuk. Maka dari itu sekali lagi, sabar dan percaya aja sama Coach Shin. Karena beliau pasti tahu kok yang terbaik, oke?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.